Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingganya kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat subuh secara berjamaah bersama-sama. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul kultum pada pagi hari ini yaitu as-shalah. Artinya salat. Salat itu berasal dari kata bahasa Arab, bukan dari bahasa Melayu, bukan dari bahasa Minangkabawi, bukan dari bahasa Inggris, walakin tetapi as-shalah, salat itu berasal dari kata bahasa Arab, al-lughatul arabiyah, yaitu shalla yasullu as-shalah, artinya hubungan, ikatan. Secara menurut istilah, artinya yang sholat itu dimulai dari niat takbiratul ihram sampai salam untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menurut istilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa sih yang tidak kenal dengan sholat? Khusus umat Islam, sudah dari kecil sampai hari ini sudah mengetahui, bahkan sudah tahu hukum-hukumnya, sudah tahu bacaannya tentang sholat. Sebahagian dari saudara sahabat kita masih ada yang tidak memahami, yang belum mengetahui hukum bacaan atau sholat ini, belum pernah dikerjakan, tak tahu apa bacaan sholat ini, apalagi segi hukumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti di hari kiamat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali al-awwal, yang pertama kali yang ditanya oleh Allah azza wa jalla, bukanlah harta, bukanlah prestasi kita, bukanlah status sosial kita, bukan anak kita, bukan menantu kita, tetapi Allah yang ditanya awal, yang pertama mula-mula tanya Allah adalah as-shalah. Sholat. Apakah kamu sholat di masa dunia? Itu pertanyaan Allah. Mula-mula di hari kiamat kelak nanti di padang mahsyar. Bagaimana kita menjawabnya, Pak? Bagaimana kita menjawabnya, Bu? Sedangkan kita selama hidup di atas dunia ini, kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang tidak.
Makanya dengan sholat yang kita lalai, yang kita abaikan, maka rezeki kita jauh dari Allah. Kemudian keberkahan hidup kita, ketenangan diri kita, batin kita, jauh dari ketenangan, gelisah. Tapi kalau kita sholat, kesejukan, hati, ketenangan, tumakninah, hati kita, kehadiran hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat itu mempunyai rukun dan syarat. Maka kuasailah, pahamilah, pelajarilah tentang ibadah sholat ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha aqamadin, wa man tarakaha fakat hadamaddin. Ya artinya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, berarti dia meruntuh agamanya sendiri. Tapi barang siapa yang mendirikan ibadah sholat, maka dia membangun agama dalam dirinya sendiri. Apakah kita orang-orang yang termasuk yang meruntuhkan agama dalam diri kita, atau membangunkan, mendirikan agama dalam diri kita? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian betapa banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang membedakan umat Islam dengan orang kafir adalah as-sholah, sholat. Yang membedakan kita dengan orang yang non-muslim, kita sholat 5 waktu sehari semalam. Ada subuh dan ada zuhur, ada asyar, ada maghrib, dan ada isya. 5 waktu sehari semalam. Bersentuhan dengan air wudhu, berhadapan hati kita, kehadiran diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari semalam. Tidak lama, Pak. Tidak lama kita beribadah kepada Allah, Bu. Paling banyak 10 menit atau 15 menit dengan doa dan wiridnya. Allah tidak meminta harta, Allah tidak meminta emas, uang, balasan kepada hambanya. Walakin, tetapi Allah meminta kepada kita, ruk'an sujadai yabta'una fa'lam minallah. Sujudlah kamu, ruku'lah kamu. Pertanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saudara sahabat kita, handai tolan kita yang tidak pernah sholat, berarti termasuk salah satu orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu pelajaran kepada kita, ikhtibar kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu lakabiratun. Innaha lakabiratun illa khashin. Ilal khashin. Yang artinya, sesungguhnya ibadah salat itu sungguh berat. Ilal khashin. Kecil orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk yang merasakan salat ini tidak berat. Tetapi kalau tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak di hati kita ibadah salat ini. Ibadah salat perintah dari Allah. Tentunya himbauan hati kita, himbauan qalbu iman kita. Insya Allah salat ini tidak berat. Illal khashin. Kecuali orang yang khusyuk.
Khusyuk itu bagaimana? Orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Tidak ada. Dia memikirkan sesuatu yang dikerjakannya. Hanya semata-mata karena Allah. Dan Allah melihat apa yang dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita dari hari ke hari. Dari masa ke masa. Dari waktu ke kurun. Dan insya Allah ibadah sholat kita, apalagi di awal tahun baru ini, kita tingkatkan semua amal ibadah kita. Kita tingkatkan zikirullah kita. Kita tingkatkan asmaul husna kita. Basah rongga kita. Basah mulut kita. Hati kita selalu mengucapkan istighfar kepada Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dirikanlah ibadah salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Betapa banyak dalam Al-Quran kalimat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah, bayarkanlah zakat. Mendirikan salat ada rukun dan syarat. Mendirikan sudah pasti melaksanakan salat. Kalau melaksanakan belum tentu mendirikan salat. Kalau mendirikan itu punya rukun. Tapi kalau mengerjakan bisa jadi dia tidak melaksanakan rukunnya. Betapa banyak saudara sahabat kita yang salah jalan. Dia sholat tidak pakai rukun, tidak pakai syarat, tidak pakai ruku dan sujud. Dia mengingat Allah saja cukup. Tidak mendirikan ibadah sholat. Tidak berutuk. Tidak dia takbir sampai salam. Itu salah kafah. Sesalah kekeliruan betapa banyak saudara kita. Mudah-mudahan tidak ada sahabat kita, saudara kita yang sholat, yang diingat. Artinya sholat, mengerjakan sholat tidak melakukan secara rukun dan syaratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang betul as-sholatu li zikri. Sholat itu untuk mengingatku. Dalam Al-Quran, tetapi tuangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sholat itu mempunyai qauliyahnya, fi'liyahnya, qalbiyahnya. Punya niat dan punya gerakannya fi'liyah. Punya qalbi yang punya bacaannya, qauliyah, dan seterusnya. Punya rukun 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian ceramah tausiah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan ibadah sholat, insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada Bapak Ibu jemaah sholat subuh, kami mohon maaf. Yang hak itu datang dari Allah. Khilaf dan khilafat datang dari kami. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.